Apa pentingnya literasi sekarang? Apa dampak dari digital untuk literasi itu sendiri sekarang? Nggak bisa kok di digital jelek, di nyata baik. Itu sekarang itu kayaknya hampir tidak mungkin, Mas. Nggak mungkin. Hampir tidak Nggak mungkin. Sebatang rokok dan pahit kopi adalah jawaban atas ketidakteraturan membaca seluruh hidup katamu. Ini lho ngomong karo Kalau- cah senjai ini lho. Gini Gus, karena Gimana? bagaimanapun juga kita harus tetap bahagia, entah itu apa yang terjadi pada diri kita. Ya, Kita harus bisa mengurainya itu menjadi sebuah kebaikan yang positif yang seperti positif. itu. Saya Nukta Akbar, tuan rumah Al Inaroh Podcast. Yang patut untuk selalu kau ingat bahwa Tuhan tidak dekat, tapi melekat pada jiwamu, maha erat, maha pekat. Saya Nukta Akbar, tuan rumah Al Inaroh Podcast. Mantap. Alhamdulillah hari ini kita bisa tag dengan narasumber yang sudah sangat kental, ibarat kopi saya, beliau susunya. Wah. Melingkupi. Ini dia narasumber kita pada malam hari ini, Muhammad Arifin. Tepuk tangan untuk Mas Arifin Terima kasih. yang bisa disapa akrab dengan username Arief Manba. Di situ banyak sekali karya-karya Mas Arifin, karya-karya buah hasil galau gegananya Mas Arifin yang diubah menjadi hal yang produktif. Capeknya, bahagianya. Mas Arifin ini adalah salah satu penyair yang aktif menulis di Kota Semarang. Jadi beliau kenapa kok malam ini ada di Al Inaroh Podcast, ya tentu saya panggil. Ya Mas ya. Ya, siap. Kan gara-gara saya panggil kan ya. Ya. Tetapi di sini Mas Arifin ini kita akan membicarakan mengenai literasi di era digitalisasi sekarang. Jadi apa pentingnya literasi sekarang? Apa dampak dari digital untuk literasi itu sendiri sekarang dan piturut-piturutnya. Seperti itu, Mas. Tetapi kalau orang dekat bisa Oke. maju mundurkan, Mas. Siap, Gus. Tetapi ini tadi kan dulu, Mas. Ini tadi first pembukaan podcast memakai puisi yang di luar konteks pembahasan tuh baru tadi. Ya. Wah, luar biasa. Karena buku baru. Oke. Iya. Selamat. Adu mekanik ini kita. Adu mekanik. Oke. Adu mekanik. Jadi kalau kalian belum memiliki pesan rahasia, ya enggak apa-apa, enggak memiliki enggak apa-apa sih sebenarnya. Ya. Tapi kalau mau meminangnya, dipinang aja, dilamar aja. Gimana Mas Arifin, kabarnya Mas Arifin? Alhamdulillah sehat, Gus. Sehat ya. Sehat selalu. Apa ini ada kabar apa Mas Arifin? Saat ini Kabar bahagia dulu lah, kabar bahagia. Saya kira setiap hari harus bahagia, Gus. Wah, Karena bagaimanapun juga ini lho ngomong karo Kalau- cah senjai ini lho. gini, Gus, karena Gimana? bagaimanapun juga kita harus tetap bahagia, entah itu apa yang terjadi pada diri kita. Ya, Kita harus bisa mengurainya itu menjadi sebuah kebaikan yang positif yang seperti positif itu. ya. Karena semua yang terjadi di kita itu muaranya adalah kebahagiaan. Kebahagiaan. Iya. Ya. Saya tahu kenapa Mas Arifin lebih memilih untuk memaknai hidup ini adalah seputar kebahagiaan. Ya. Kenapa, Mas? Menurut saya bahagia itu adalah wujud ekspresi kita, ungkapan rasa syukur ya, tentunya masih bisa diberikan kesehatan, kekuatan, dan tentunya kesempatan-kesempatan yang umur kita di dunia ini adalah kesempatan yang berharga.
untuk sampai ke situ kita harus punya banyak metode untuk bisa mewujudkan kebahagiaan itu menjadi sebuah satu momen yang saya kira patut dan perlu dilanggengkan. Karena kalau kita menjalani hidup tidak bahagia itu adalah sebuah penyesalan yang tidak ada ujungnya. Sebuah seperti itu. kerugian, ya. Kerugian. Jadi ya. Ini BTW ini Mas, kaosnya bagus ini. Wah, ini asli Wah. produksi. Bisa diorder. Konveksi rebahmu. Rebahmu Mers. Ya. Ya. Ngalian punya. Konveksi kecil-kecilan tapi tidak main-mainan. Ya. Ya, dar. Ina. Mas Arifin, kita mulai pertanyaan pertama untuk kemana-mana. Ya. Karena malu bertanya sesat di jalan. Oke. Kalau mau kita kemana-mana, ya harus bertanya terus. Siap. Hidup ini seputar tanya-tanya. Iya. Mas Arifin ini kan mungkin belum banyak diketahui halayak ya. Yang di luar circle Mas Arifin. Jadi Mas Arifin ini bukti bahwa Mas Arifin memang serius dalam bidang kesusastraan. Beliau ini berhasil menerbitkan buku pertamanya, buku perdananya yang berjudul Menuliskan Kepulangan. Kepulangan saja ditulis oleh beliau. Luar biasa. Tapi dia lupa bahwa dia sering pergi. Butuh healing. Yang ditulis mulai terus. Iya. Iya. Ini tahun berapa terbit? Terus buku ini tuh dituliskan kurang lebihnya isinya muat mengenai apa dan kenapa memilih judul untuk mewakili untayan-untayan puisi itu dengan judul Menuliskan Kepulangan. Bisa dijelaskan dulu Mas Arifin? Oke, sebelumnya terima kasih Gus Nuktah dan tim yang sudah memberi saya waktu duduk di sini di podcast Al Inaroh. Al Inaroh Podcast, Mas. Al Inaroh Podcast ya. Jadi ini bentuk terima kasih saya karena sudah memberi ruang bagi saya, Gus. Jujur saya juga di sini juga first time, Gus. Ya. Bisa di podcast. Saya juga sebenarnya kita tidak first time, Mas. Oh, gitu. Sebenarnya kita tidak first time karena kita itu pernah ngobrol-ngobrol mengenai puisi. Waktu itu belum baik Mas Arifin atau saya, kita belum punya buku nih. Oh gitu. Iya, yang zaman kafe itu puasa 2020 ya kayaknya. Enggak, Mas. 22 deh. 22 ya, 2022. Jadi ini kali kedua berarti. Ya, kali kedua bisa bersua dengan Gus Nuktah dan tim tentunya. Oke, mungkin sedikit cerita ya soal mengapa saya menulis dan mengapa saya menerbitkan buku Menuliskan Kepulangan ini. Tentunya adalah satu keresahan ya, bagaimanapun juga dunia begitu cepat berputarnya dan seakan-akan puisi itu justru malah melambat gitu untuk merekam. Maksudnya gimana ya, Mas? Dunia cepat tapi puisi melambat itu bagaimana sih, Mas? Jadi gini, Gus, dunia dengan segala aspeknya ini kan yang digadang-gadang kan terus memperbaiki satu pandangan atau rujukan yang itu dibutuhkan oleh seluruh masyarakat dunia, tentunya tentang teknologi ya. Itu kan kita mau tidak mau kan itu terus bergulat, itu berputar terus. Harus ngikutin, harus mau ya. Perkembangan itu mungkin di segala lini aspek apapun itu juga menjadi tantangan besar bagi kita. Tetapi kalau kita bicara konteks menulis itu kan juga sesuatu yang tadi sampean katakan bahwa literasi itu soal bagaimana kita mengolah, berpikir, menyampaikan dalam satu bentuk. Bisa berarti tulisan atau konten yang kita sajikan dalam platform digital atau satu tulisan bentuk buku seperti itu. Buku ini terbit sejak sebelumnya ada beberapa cerita. Sejak sampean jomblo sampai masih jomblo. Mungkin sedikit cerita, Gus ya. Dari ya memang harus diceritakan, ya. Mas. Ya, memang harus diceritakan. Awal saya menulis itu kurang lebih tahun 15, Gus. 15. Waktu itu saya masih kelas 2 SMA. Kebetulan sekolah di MA Futuhiyat Meranggen.
kebetulan waktu itu karena saya jurusan bahasa, Ya, jadi bahasa apa ini? jurusan bahasa Gus. Karena kalau di SMA itu Iya, kan iya, Mas. ada Iya, itu iya, ya. iya, iya, iya. Bahasa, terus saya mengenal pelajaran sastra Indonesia Gus. Ya, mantap. Jadi berangkat dari situ saya dikenalkan guru saya namanya Bu Suhartini. Mm-mm. Guru saya yang saya sangat idolakan waktu Iya. itu, memperkenalkan saya pada sebuah pelajaran sastra Indonesia. Waktu itu saya juga penasaran, ini pelajaran apa sih Kak? Kayak menarik juga gitu. Lambat laun karena pelajaran di kelas itu sangat mengasihkan ya, saya kira disuruh untuk membuat salah satu tulisan puisi gitu. Saya juga waktu itu kayaknya saya bisa enggak sih bikin tulisan gitu yang disebut puisi. Ya, akhirnya karena penasaran itu saya kira akan melahirkan satu kejutan ya, kayak waktu itu saya juga menyempatkan waktu untuk ke ini. Memang bicara sama penyair itu memang semi kemana-mana seperti bicara sama filsuf, Mas. Oh gitu. Dari penasaran tuh selalu membuahkan kejutan. Ya, ya oke, terus. Oke, Mas, terus. Selanjutnya setelah itu saya juga menulis karena saya penasaran tadi. Saya juga waktu itu karena buku pertama yang saya baca itu di perpustakaan sekolah, bukunya W.S. Rendra, ya. beberapa sajak yang saya baca itu judulnya mungkin saya lupa ya, tapi perkenalan saya dengan dunia sastra itu saya mengenal Rendra Rendra itu di tahun 2015 ya, gitu ya. itu berangkat awal itu saya mengenal Rendra. Kok bisa ya orang menulis dengan sedemikian puitisnya seperti itu, dan itu saya juga retorikanya saya menantang itu dengan diri saya sendiri. Bisa enggak ketika kamu nulis seperti ini dengan hati saya sendiri seperti itu. Waktu itu saya terus menulis di sebuah buku diari Gus, karena di pesantren dulu. Di pesantren saya nulis. Itu kan juga isinya bukan hanya cuman puisi kan. Ya, banyak ya, artikel dan lain sebagainya. Kadang ya ono list utangan barangan ya ono tau. Ada Gus. Ya. Habis itu saya ikut beberapa komunitas di Meranggen, itu ada namanya Klinik Art yang mewadahi. Apa itu Klinik Art? Klinik Art itu adalah salah satu komunitas kecil di Meranggen Gus. Itu ada yang di situ ada fokusnya itu ada ke sastra, puisi dan teater Gus. Kebetulan waktu itu saya berkenalan dengan namanya Mas Ahmad Rafiq dan Mas Ahmad Dikron Haikal. Bertemulah di komunitas Klinik Art itu. Lah berangkat dari situ saya semakin tertarik untuk mengenal dunia sastra dan khususnya puisi gitu. Wah, ini sepertinya dunia saya ini. Ya, ini dunia saya ini. Ya. Kayak saya menemukan rumah ini. Wah. Saya menemukan rumah berteduh. karena waktu itu saya mikir bahwa ternyata menulis itu juga asik ya. Menulis itu sebuah ekspresi yang kita tidak dipaksa orang, tapi kita bisa berbicara dengan diri kita sendiri gitu. Padahal berbicara dengan diri sendiri itu hal yang paling sulit itu. Paling sulit, paling urgent. Iya. Dan setelah itu saya mencoba mengikuti beberapa kepenulisan. Pertama kali saya itu ikut antologi Memo Penyair, Gus. Itu tahun 2016 ya. Saya mengikuti ada tema Memo Penyair itu membicarakan gagasan soal teroris Gus. Waktu itu kan memang teroris lagi santer-santernya Gus ya. Jadi ada antologi menulis bersama, temanya tentang teroris. Dan saya tertarik itu. Saya kan diberi info oleh teman saya yang di Klinik Art tadi, "Pin, coba kamu ikut ini, tantang dirimu untuk ikut ini." Lah saya ditawarin ini, saya tertarik Gus. Saya mengulik itu dan akhirnya saya juga belajar gitu. Saya kirim dan akhirnya puisi saya itu terbit Gus. Terbit. Saya masih ingat judulnya puisi saya itu Teroris Anarkis waktu itu. Teroris Anarkis. Jadi ya awal-awal menulis itu mungkin ya masih proses lah, tapi saya bersyukur gitu. Dari jembatan kecil itu aku justru semakin bersemangat, semakin bersemangat, terus menulis, terus mencoba untuk memperlebar ide gagasan yang saya bangun waktu itu. Dan setelah itu terbit dan saya menerima buku itu, saya apa iya ini terbit gitu. Saya penasaran dan akhirnya ternyata saya bisa gitu. Karena gini Mas,
Itu tadi sepintas cerita dari keberangkatan Mas Arifin memulai menulis. Ya. Ini Mas, saya kembalikan lagi ke pertanyaan tadi bahwa apa yang membuat Mas Arifin memutuskan untuk konsisten menulis? Ya. Dalam hal ini sastra, puisi, yang hingga pada finalisasinya Mas Arifin berhasil menerbitkan buku pertama, Menuliskan Kepulangan. Apa yang membuat Mas Arifin memutuskan untuk konsisten menulis sampai dengan menerbitkan buku ini? Semangat saya menerbitkan buku itu adalah sebagai upaya arsip, Mas. Arsip bagi diri saya sendiri ya tentunya. Karena terlalu banyak pikiran itu kalau tidak disalurkan pada yang tepat itu seakan-akan gelambiar. Jadi saya fokuskan, saya niat untuk menulis dan saya bukan ini sebagai upaya saya untuk merekam jejak saya sejauh mana sih berkarya itu juga tentu penting dan ada hasilnya. Ada hasilnya. Ya. Kalau kita hanya berkarya saja tapi tidak ada output yang kita petik itu juga sama saja kita tidak mengoreksi diri kita. Mengoreksi diri kita sendiri. Berarti sejauh ini apa yang kita lakukan ya bukan sia-sia ya, tapi tidak ada plan yang goal yang akan kita raih seperti itu. Ya, oke. Ya menerbitkan ini salah satunya dengan tadi untuk merekam perjalanan, terus karena sesuatu yang banyak terlintas di pikiran kita itu kalau kita tidak tuliskan juga menjadi satu hal yang repot gitu. Karena bagi saya menulis juga tentu jadi sebuah fondasi berpikir saya agar tetap abadi seperti itu. Mungkin intinya Mas Arifin konsisten menulis dan akhirnya buku ini kan dalam rangka kurang lebih mengapresiasi diri sendiri mengapresiasi dia. Karena saya sudah sering menulis, saya sudah sering membuahkan tulisan dari pikiran atau perasaan. Ya ini hasil karya saya, ini arsip hidup Mas Arifin. Ini adalah bentuk apresiasi untuk diri saya sendiri. Bisa dinikmati orang lain, bisa. Itu urusan yang lain, Mas ya. Itu dimensi yang lain lah. Oke. Sekarang kita mengerucut ke tema kita literasi digitalisasi. Kalau apakah sebenarnya gini dulu saja deh. Apa yang dimaksud literasi, Mas Arifin? Literasi itu adalah upaya kita membentuk, memperluas dan mencakup bahasa, data, angka yang kemudian menjadi satu istilah yang kita bisa sebut literasi itu agar mampu diterima oleh orang lain. Yang bersifat bisa berarti teks, situasi, keadaan dengan yang melingkupi lingkungan kita. Oke. Tulisan, keadaan, ya intinya lebih melingkupi kondisi di lingkungan kita gitu. Kita bisa mencerna, kita bisa mengumpulkan, kita bisa menjadikan satu olahan yang kemudian dapat diterima menjadi produk, entah itu produk budaya, produk tulisan atau produk lain di lingkungan itu. Oke. Itu yang disebut literasi ya. Jadi literasi itu bukan sesempit teks-teks bacaan-bacaan itu kan bukan. Entah jauh itu lebih dari itu. Bentuk dari informatif ceramah, pidato atau apapun itu, budaya bahkan dengan apapun yang baru itu ya bisa disebut literasi. Oke. Sekarang literasi era digital, Mas Arifin, tentu kan mengalami pergeseran kondisi dari literasi yang dulu sebelum ada serba digital dengan sekarang literasi di era digital. Sekarang misal kita ambil dari kondisi mahasiswa saja. Mahasiswa itu kan sudah tidak disibukkan dengan mencari buku. Tetapi dia tinggal mengakses saja nih dari HP-nya, sudah bisa mengakses dari buku-buku yang dia mau. Dalam bentuk digitalnya itu. Menurut Mas Arifin, literasi di era digital itu bagaimana dengan
realita perubahan yang seperti ini. Oke. Hmm. Menurut saya kita juga perlu mengikuti perkembangan yang ada seperti itu. Karena kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan yang ada, ya saya kira kita akan terlambat gitu. Karena ya tadi digitalisasi itu sangat penting sekali ya kan. Tadi kecepatan teknologi itu bisa membuat produk yang misalnya buku nih. Buku itu kan sebelumnya konvensional. Ya. Bentuk teks mungkin kan sebelum adanya lahirnya teknologi kita mengenal buku ya buku aja gitu. Buku aja. Buku bacaan. Buku yang dihimpun dari lembaran-lembaran ya, itu lembaran. Ya. Tapi dengan adanya teknologi dan digitalisasi itu, saya kira juga mempermudahkan semua orang. Jadi kalau kita tidak sempat membawa buku tapi kita juga hanya perlu membawa satu gawe handphone, ponsel itu, kita juga bisa mengakses informasi apapun, Gus. Jadi kita dipaksa dan harus terbiasa dengan kondisi yang ada seperti itu. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan kondisi yang kemudian dihadapkan dengan diri kita, ya kita akan tertinggal perkembangan yang ada tadi, khususnya digitalisasi yang terus berlanjut, bisa berbentuk buku ke digital dan kita bisa membaca lewat ponsel dan itu bisa lebih jauh dari itu. Tapi maaf Mas Arifin, tapi ketika literasi yang berbentuk konvensional tadi seperti buku atau koran atau apapun yang ketika dirubah menjadi digitalisasi ini menurut Mas Arifin minusnya apa, plusnya apa? Oke. Mungkin perbedaan antara konvensional dan digital ya. Jadi kalau pengalaman saya sih ketika pengalaman membaca buku secara utuh seperti ini dan digital itu sangat berbeda, Gus. Yang pertama berbeda, kalau kita berfokus pada buku konvensional kita bisa menyentuh, Gus. Bisa menyentuh dan kemudian kita juga bisa menstabilo hal-hal yang sekira penting. Kita bisa menggarisbawahi yang misalkan materi-materi yang tertulis dalam konten buku itu kita bisa intisarinya mana saja. Kita bisa menyentuhnya, kita bisa memadunya. Kita bisa memeluknya dan kita bisa leluasa lah seperti itu. Dan itu ada pengalaman, sentuhan-sentuhan ini ada pengalaman seperti itu. Kita maksudnya sentuhan yang mungkin menurut orang zaman sekarang klasik ya. Tetapi ini satu hal yang kemudian menjadi satu hal yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita karena kita melihat teks secara langsung dari kertas, dari lembaran-lembaran. Dan perbedaannya dengan digital itu ya mungkin kita cepat bosan. Capek. Karena banyaknya informasi di digital itu juga membuat kita ke-distract, Gus. Dan tentu ketika kita membaca apapun itu di HP kita yang sifatnya edukatif nih. Betul. HP itu kan tidak hanya memuat mengenai informatif artikel atau berita apapun. Masuk. Itu kan dia juga punya ada Instagramnya, ada Twitternya. Kita itu pasti lebih memilih dari membuka hal-hal yang seperti ini. Ya enggak, Mas? Betul. Dan itu pasti membuat menimbulkan distraksi. Mengalami pergeseran yang cukup merubah kebudayaan literasi ini. Kalau menurut Mas Arifin, perubahan apa yang itu sangat dirasa sangat berbeda ketika digital ini belum menjamur dan sekarang digital itu sudah sangat dekat dengan kita. Apa perbedaan yang paling berdampak menonjol, untuk literasi, Mas? Saya kira kemajuan digital ini sangat kita syukuri ya. Karena tentu kalau kita ingin membutuhkan suatu informasi dengan adanya digital tadi kita merasa terbantu sekali. Karena kita hanya cukup mencari prompt atau perintah di Google. Kita menulis tentang berita apa, artikel apa, kita sangat mudah mengaksesnya seperti itu. Beda ketika zaman belum ada digital, kita untuk mengakses informasi susah sekali. Susah sekali. Ya karena ya mungkin kita diuntungkan ya, generasi yang diuntungkan dengan adanya teknologi ini dan
sarana belajar itu sangatlah luas sekali. Sangat mudah sekali Dan harusnya. didukung dengan adanya platform-platform yang mendukung kita untuk bisa menjadi manusia yang produktif dan manusia bisa mengambil konten-konten yang sekiranya bisa membuat kita menjadi lebih baik seperti itu. Di mana saja dan kapan saja. Kapan saja, iya betul. Dan tidak perlu direpotkan. Iya betul. Dimanapun kamu mau, Kapanpun bisa. kapanpun bisa. Iya. Ya, Tinggal bagaimana kita menyikapi digital ini. itu Ya, sebagai oke. hal apa dulu. Ya, seperti itu. ya. Lalu apa ya? Kalau seharusnya digitalisasi ini bisa membantu memudahkan di generasi kita sekarang dalam semua aspek yang itu menambah wawasan, Ya, betul. literasi dalam hal ini. Tetapi kalau kita mau melihat secara real pengguna-pengguna sekarang kan tidak ada orang yang tidak menggunakan digitalisasi itu kan. Betul. Hampir tidak ada. Tetapi kenapa Mas? Kenapa kesadaran literasi di digitalisasi ini belum balance mungkin lah ya. Iya. Belum bisa balance. Seimbang ya. Belum bisa seimbang. Akses sudah mudah, tetapi ukuran yang masuk untuk mengakses ini tidak sebanding dengan kemudahan yang disajikan. Bagaimana itu Mas Arifin? Sekiranya apa yang lebih perlu diperhatikan untuk kebalancean ini digital dan literasinya itu? Ya kalau digitalnya pasti digital, semuanya mengakses apapun lewat digital. Tetapi apa yang diakses itu kan kadang jauh dari makna literasi itu kan. Kadang jauh. Bagaimana Mas? Oke, saya kira tergantung bagaimana kita merespon kebutuhan kita ya Gus. Ketika kita butuh satu hal yang kita sukai dalam bermedsos atau tadi literasi tadi, itu juga apa yang kita butuhkan itu ya saya kira kita mengikuti hal-hal yang sekiranya bermanfaat dan mengembangkan diri kita untuk merespon hal-hal yang sekiranya tidak balance, tapi kita juga harus sadar secara penuh bahwa apa toh peran digital ini bagi mungkin keberlangsungan hidup ya, kemudahan hidup untuk melakukan satu aksi ya tentunya, karena meskipun mengalami pergeseran yang sangat signifikan, tetapi mungkin perlu adanya kesadaran untuk bijak dalam bermedsos juga, kesadaran untuk bijak dalam bermedsos dan tidak menimbulkan satu perpecahan yang ada. Karena ya tadi digital dan literasi itu upaya untuk memahami, menganalisis agar menjadi satu kebutuhan kita yang emang kita butuh. Emang bermanfaat buat kita. Seperti itu. Berarti ketika kita mengakses apapun lewat digital yang itu tidak bermanfaat untuk kita, itu disebut literasi tidak Mas? Ya mungkin itu juga bisa disebut literasi mungkin dengan koridor lain seperti itu. Koridor yang mungkin bisa ditimbang sisi baik dan buruknya seperti itu. Kalau kita bisa menimbang hal itu menjadi satu kebaikan, ya berarti kita bisa memaknai itu sebagai kebaikan. Tetapi kalau kita melepaskan koridor itu sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan literasi yang ada tentang satu kebermanfaatan, ya saya kira kita kegiatan bermedsos atau berliterasi ya kita masih kurang seperti itu. Tentunya juga tidak mendapatkan. Iya, dan bisa kita saksikan sekarang gitu di media sosial itu sangat banyak hoax, sangat banyak orang-orang yang menghina, dan itu mungkin ya kecakapan literasinya kurang karena dia tidak memahami esensi literasi itu, bahwasanya adanya teknologi ini juga seharusnya memudahkan dia, tapi pergeseran ini sangat menyalahi aturan seperti itu. Seharusnya kita bermedsos untuk satu kebaikan, satu hal yang positif, tapi dalam saat ini sangat deras sekali. Berita-berita bohong, hoax ini kan juga menjadi satu perhatian penuh. Ya, makanya di dampak dari digitalisasi ini kita semua itu yang dimudahkan untuk mendapatkan apapun yang bermanfaat, juga tambah dimudahkan untuk kita melakukan
bentuk ketidakbaikan dengan cara apapun. Ya, Ya, tinggal tadi kesadaran bukan. kita membentuk itu sebagai apa dulu seperti Maka itu. kesadaran literasi ini dalam era digitalisasi ini ya sangat penting kan, Pak Sangat Mas? penting. Sangat Dan penting. bagaimana kita menyadari bahwa tujuan kita ini sebenarnya bersosmed tentunya ya. Ini sebagai apa gitu. Iya, Kalau iya. kita temukan titik, oh berarti saya bermedsos ini untuk saya berkomunikasi dengan orang, dengan Memudahkan komunikasi, memudahkan komunikasi, dengan berhubungan dengan teman, keluarga, memudahkan informasi. seperti itu. Ya. Tapi kalau untuk hal lain, ya itu dipertanyakan seperti itu. ya. Ya. Sekarang jika digital ini memudahkan untuk semua mengakses hal-hal yang bermanfaat, literasi dalam hal ini, menurut Mas Arifin, di sosmed itu banyak sekali orang-orang atau admin lah ya, orang-orang atau admin yang membuat membuat fake account. Alter. membuat susunan kata menjadi kalimat yang itu sebenarnya perlu kurasi, perlu peninjauan lagi, yang itu sebenarnya ndak kurang layak menjadi konsumsi misal. Ya. Menurut Mas Arifin ini, tetapi ini diminati orang nih. Ya. Padahal orang-orang yang punya kapasitas dan kapabilitas di hal ini itu malah tergeser dengan tren ini karena mungkin dampak dari kurang literasinya ini. Nah, menurut Mas Arifin itu bagaimana menyikapinya, Mas? Saya kira untuk menyikapi itu kita selaku mungkin ya pelaku kreator mungkin ya. Tadi kan kita juga bermedsos itu kan juga kita juga sebagai pelaku kreator juga ya di situ ya, untuk menyebarkan literasi dan literasi menjadi satu hal yang menuju kebaikan seperti itu. Dengan adanya seperti itu, pola-pola yang seharusnya diambil dan terus diisikan oleh membuat literasi menjadi berkembang itu ya kita harus bisa menyesuaikan konteksnya mau seperti apa. Tapi kok kenapa pergeseran itu jauh ya? Jauh sekali loh Mas, jauh sekali itu. Itu bisa ya karena mungkin kebutuhannya Gus, kebutuhannya sekarang ini kan lebih orang mungkin TikTok dan lain sebagainya, itu kan TikTok, Reels, Instagram itu kan juga quotes tuh ya. Quotes indie. Berarti sekarang kebutuhan orang untuk menenteramkan hatinya tuh lebih padat ya, lebih rame ya. Iya. Jadi tergantung. Berarti sekarang itu banyak orang yang lebih rapuh daripada orang-orang dulu berarti. Iya, betul. Kasarnya seperti itu ya. Sedikit-sedikit. Padahal dia lebih banyak dimudahkan, tetapi mereka malah menjadi, kita juga sih termasuk pelaku. Malah menjadi generasi yang mudah lapuk ternyata. Iya. Tapi hal itu tuh sebenarnya merugikan orang-orang di memang ranah konsen-konsen ini gak sih Mas, menurut Mas Arifin? Saya kira kalau itu masih dalam koridor edukasi ya Gus. Saya kira itu juga masih bisa lah. Baik-baik saja ya. Tapi kalau sejak awal niat itu sudah menjadi suatu niat buruk, saya kira itu juga perlu perhatian lebih. Dari kita dan mungkin kita bisa mengambil alih lah. Kita juga menjadi untuk mengawasi mereka seperti itu. Karena kalau kita tidak punya kontrol atas itu ya semakin melebar kemana-mana, akan sulit, semakin melebar kemana-mana, akan sulit sekali ya kan? makanya harus menulis buku terus. Harus nulis buku terus. Ya. Kecakapan itu memang juga harus penting sih dan terbukti. Nggak perlu tahu siapa yang nulis. Betul. Akun quotes itu. Iya. Asal ambiarnya pas, ya like-nya banyak, followernya banyak. Iya. Tetapi di sisi lain ketika orang yang punya kapasitas, jelas loh, yang punya aku tuh jelas, bukan rebahmu itu bukan. jelas. Betul. Itu malah ndak diminati dalam konteks literasi kebermanfaatannya ya. Betul. Itu malah justru yang diambil lebih ke
apa ya mungkin ini satu problematika yang Serius. sebenarnya serius sih, Iya. sebenarnya serius. Karena kalau ditinjau ya dari segi minat bacanya juga pasti kurang, Iya, karena- segi betul. edukatifnya juga pasti kurang, karena hal yang sifatnya general dan tidak tentu arahnya, tidak jelas arahnya saja menjadi konsumsi. Iya. Iya Thomas. Mm. Nah itu kalau merugikan sih enggak, Ya. tapi asalkan masih dalam koridor baik ya Mas. Ya, tentu itu juga masih bisa di Yang perlu digarisbawahi untuk Mas Arifin dan teman-teman lain yang Ya. concern dalam dunia literasi ini ya controlling controlling untuk terus membalancekan antara sekarang fenomena zaman dan backup dasar dari Ya. literasi. Oke. penting. Mantap. Mantap. Kalau terakhir Mas Arifin, terakhir nih, yang perlu diperhatikan sama kita sekarang, yang paling mudah, gampangnya yang paling mudah memanfaatkan digitalisasi untuk sebuah literasi itu bagaimana Mas? Gimana Gus? Aku yang melu lali yo. Untuk memudahkan ya. Ya. Memudahkan Kita para generasi untuk kita sekarang ini hal yang paling mudah yang paling mudah digunakan oleh kita sekarang memanfaatkan digitalisasi Oke. dalam konteks literasi itu bagaimana? Hal yang paling mudah saja. Hal yang paling mudah untuk kita memanfaatkan literasi itu ya saya kira kita menentukan tujuan awal gitu Gus. Mengapa itu penting ya karena kita butuh gitu. Kalau kita butuh ya kita mau belajar gitu. Saya kira kalau kita mau belajar ya saya kira kita akan dihadapkan dengan konten-konten yang sekira itu menambah diri kita menjadi satu hal kebaikan seperti itu. Tapi kalau kemudahan itu manfaat itu tidak bisa kita ambil, itu juga menjadi satu ketidakbermanfaatan yang mubazir seperti itu. Ya tentunya kita diuntungkan sekali di generasi milenial saat ini dengan akses teknologi yang banyak. Ya kita serap sebanyak mungkin informasi itu yang terakurasi, yang jauh dari hoax lah bahasanya. Dipilah dengan betul, dipilah dengan baik, dicerna dengan positif seperti itu. Kalau kita terbiasa dengan hal-hal yang mudah share berita bohong itu juga panasan, melu emosinan, ra ngerti urusane, melu we ngopo. Itu saya kira orang-orang itu juga akan muntel Gus, akan tidak menemukan mubal, tidak akan menemukan dirinya. Padahal sesuatu yang manfaat tadi itu ada, tetapi entah kenapa ya saat ini orang-orang itu mudah marah, mudah menyebarkan berita bohong, padahal untuk akses informasi yang baik itu kita bisa, juga tidak kurang. Iya, sangat kita banyak. bisa mengaksesnya loh. Ya makanya ini literasi digital ini tuh harus sangat penting. Iya, harus dicanangkan. Kesadaran itu sangat penting, Gus. Kesadaran itu sejak awal mungkin kita perlu menanamkan sejak dini, Gus. Mungkin tidak jauh-jauh ya, mungkin di lingkungan teman kita, di keluarga kita itu kita memulai edukasi literasinya dengan cara yang baik juga seperti itu. Jangan sampai grup WhatsApp keluarga kita share berita-berita isinya malah kadang pamer-pameran. Itu kan juga bisa itu. Ya, itu juga menimbulkan satu hal yang itulah itu. Jadi ya tadi, jadi kita harus sadar, harus memahami apa sih keuntungan ini yang dapat kita ambil ini apa. Padahal ya tadi kita sampaikan bahwa kemudahan kita untuk mengakses informasi yang kita belum paham, kita bisa mengakses. Dan misalnya pun di dunia digital tadi kita belum bisa mengaksesnya, tapi kita juga bisa menanyakan pada pakar, pada guru, pada kiai kita. Itu kan menambah cakrawala berpikir kita menjadi lebih konkret lah istilahnya. Jadi tidak hanya gelambiar mencari saja, tapi kita juga perlu adanya konfirmasi kebenaran, kurasi akurat tadi datanya seperti itu. Jadi kita menjadi orang yang benar-benar paham, orang-orang yang benar bijak dalam bermedsos, berliterasi tadi. Kita juga bisa mengamalkan lah secara gak langsung, memberikan satu kebermanfaatan kepada
lingkungan sekitar kita maupun di masyarakat luas seperti Ya, itu. ya. Saya kira seperti itu, Gus. Oke, jadi titik poinnya memanfaatkan digital untuk literasi ini ya karena sudah disajikan banyak sekali hal yang Banyak sekali, bermanfaat. Kalian tinggal memilih Tinggal milih. apa kebutuhan kalian. Setelah kalian pilih, kalian cukup mengkurasi, Ya, memilah, mengkoreksi mana yang baik, sudah cukup. Konsumsi bermanfaat, sebarkan. nah, Oke. jadi kebermanfaatan yang dinikmati banyak orang tentunya. Jangan sampai malah terbalik. Nah. Malah mencari yang panas, mencari yang itu bisa dijadikan satu bahan jotos-jotosan. Itu Waduh, sangat rumit, Gus. sangat berat itu. Apa yang dicari itulah. Ya keributan itu tadilah. Mungkin sulit emang Gus memaknai itu. Karena dia mungkin sudah bosan dengan kesumpekannya. Iya, Dia mungkin mungkin melampiaskan. dia tidak punya waktu untuk Menuliskan kepulangan. iya, mungkin dia butuh orang-orang yang memang lingkungan, Gus. Ya, ya, oke. Lingkungan sangat berpengaruh untuk diri kita, pribadi kita itu sangat pengaruh. Kalau lingkungan kita positif ya akses itu juga akan positif Akan juga. positif juga. Entah itu di dunia digital maupun di nyata seperti itu. Kebanyakan orang kan sekarang kan juga Tapi tidak bisa dipungkiri, Mas. Sekarang di digital, di dunia maya itu menentukan psikis kita di dunia Betul. nyata. Ya. Itu mau tidak mau. Ya. Sekarang kita pakai konkret nih. ya Ribut karo yange iki lho. Yora, ya gelut karo yange. Itu kan itu tuh kita kan hanya di HP ya itu. betul. Hanya di HP, tetapi kan anak-anak aduh, sedis aku cek nganu ki. Si aku cek nganu ki. Betul. Enggak toh? Itu kan tetap mempengaruhi psikis kita. Jadi Ya. itu tidak bisa dipisahkan Nggak. antara sekarang dunia maya dan dunia tidak bisa. Jadi semacam ketergantungan. Ya. Nggak bisa kok di digital jelek, di nyata baik. Itu sekarang itu kayaknya hampir tidak mungkin, Mas. Nggak mungkin. Gus. Hampir tidak Nggak mungkin. mungkin. Pasti juga. Iya. Problem-problemnya itu semakin Makanya bijak memperhatikan literasi di digital ini sangat penting. sangat penting sekarang karena manusia itu ternyata bukan hanya hidup di dunia nyata ternyata Ya, sekarang. dia maya. Dunia maya. Walaupun statusnya sedang tidur tapi dia masih padu ternyata. Iya. Kayak ini hiduplah Indonesia Maya yang Apa itu, Mas? Panji Pragiwaksono Oh, itu. Aku belum lihat. Ini dia tuh kayak dia bikin apa ya kayak komedi gitu loh. Gus. Iya. Tapi dia Panji Pragiwaksono. Pragiwaksindau. Ya, kan itu kan pernah Itu. toh ya, tahu. Betul itu. Itu hiduplah Indonesia Maya ya. Indonesia Maya. Tapi ya harus loh. Iya. Tapi, Indonesia Raya dan Indonesia Maya tuh iya, harus loh. harus seimbangan harus. ya. Oke, Mas. Jadi kurang lebih singkatnya digital dan literasi ini memang sangat penting Penting sekali. harus diperhatikan dan ini adalah salah satu hal yang bisa memenuhi kebutuhan dan menjadikan kebermanfaatan untuk masing-masing kita. Sosmed itu juga sekarang menjadi kehidupan kedua dari dunia nyata kita. Ya. Sosmednya rusak, presentasi besar kehidupan nyatanya juga terganggu. Ya. Ya. Memudahkan. Oke, Mas Arifin, karena Mas Arifin ini beda dengan narasumber-narasumber sebelumnya, karena ada bukunya tuh penutupan dari narasumber untuk pesan, kesan atau apapun sekarang diganti dengan Mas Arifin membacakan satu puisi. Nek meh tanduk loro ya ora apa-apa. Satu puisi untuk teman-teman Alinaro Podcast. Setelah itu kita tutup, kita ngopi. Oke. Bebas Gus ya. Silahkan Mas Arifin, silakan. Oke. Waktu dan tempat disilahkan. Oke, saya cari dulu. Wah, pertama kali Gus ini. Baca puisi di podcast Oh ya. Al Inara Podcast. Saya juga tadi pertama, Mas. Aduh. Oke. Mas Arifin tuh terbit bukunya bulan apa ya? Januari Gus. Januari ya. Januari 2023. Sama. Iya. Beda sama. bulan aja. Jenengan Agustus. Agustus ya. Agustus ya. Oke, satu saja. Saya akan bacakan. Backsound Mas, backsound. Oke, ini tidak panjang, pendek ya. Apa aja enggak, Mas? Dua ada apa ya? Ya terserah Mas. Terserah ya. 50 juga. Ini enggak apa-apa, pendek bebas. sih, tapi mungkin
mungkin teman-teman nanti bisa mengambil lah, gitu, mengambil maknanya. Ya Om, siap. Pertanyaan klise tentang hidup. Dengan sedikit kantuk yang membusuk, kau rebahkan sedikit mimpi di langit kamar yang pecah. Tinggal warna dan penanggalan yang sedia menjadi karib yang ringkas. Sesekali membentengkan pertanyaan klise. Terdiam, membingkai mana yang kelak akan sampai pada kemungkinan-kemungkinan. Sebatang rokok dan pahit kopi adalah jawaban atas ketidakteraturan membaca seluruh hidup, katamu. Kau hanya ingin menjadi pemuja rahasia, menerima seluruhnya tanpa tergesa, memulihkan sakit di pundak yang menggedarkan pada sebuah nasib yang tak pernah selesai kau pahami. Sekali lagi, Semarang 2022. Sebatang rokok dan pahitnya kopi. Jawaban atas ngeluhnya dirimu ya. Itu saja. Itu saja Mas Arifin. Ya, Itu saja podcast pada kali ini. Terima kasih Mas Arifin waktunya. sama-sama Gus, terima Mohon maaf kasih. Mas Arifin apabila banyak kekurangan, Ya. banyak kata-kata yang kurang berkenan. Siap. Maklum karena konco lawas sih soalnya. Jadi yang ini. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman Ainor Podcast Terima di kasih. podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nukta Akbar, tuan rumah Al Inaroh Podcast.